Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami sampaikan tutorial pembuatan 3 dimensi kompleks, di mana perpaduan antara extrude, kemudian sampler, rectangle pattern, dalam ini adalah pengeditan akan tersaji di sini. Silakan lihat tutorialnya yang akan kami buat. Langkah pertama seperti biasa, klik new, kemudian pilih metrik, standar milimeter IPT, kemudian klik create. Setelah itu klik start 2D sketch, tentukan pandangan sesuai gambar, buat di pandangan XY plane. Kemudian buat sket sesuai yang ada di job sheet, ya. Bisa menggunakan line. Kemudian menentukan posisinya dari start awal, terus ke bawah sembarang lurus, kanannya juga sembarang lurus, kemudian ke atasnya lurus, ke kirinya juga sembarang, ke atas sembarang, tingginya juga sembarang, ke kiri sembarang, ke bawah lurus sembarang, kemudian tutup lagi di sini. Kemudian sesuai dengan job sheet, yang ada di sini. Langkah berikutnya adalah kita membuat lingkaran dengan diameter 23 sama 38. Sesuai dengan langkah ini, yaitu kita membuat lingkaran dengan diameter 23 dan 38. Perhatikan, kita klik circle, pilih center point, kemudian letakkan kira-kira di tengahnya dari garis sembarang tadi, ya, arahkan ke atas, tarik diameternya buat sembarang dulu, ya, kemudian buat lagi center point-nya, letakkan di titik awal lagi, ukurannya sembarang, ya. Kemudian kita buat ukuran sesuai dengan ukuran yang ada di sini, ya, yaitu untuk jaraknya, ya, jaraknya kalau totalnya 74, berarti dari center tengah ke pinggir adalah separuh dari 74, yaitu 37. Kita kasih dimensi, ya, dari center ini ke sebelah kiri kita buat ini jaraknya adalah 37. Kemudian untuk panjangnya, ya, untuk panjangnya ini kita tentukan 74. Jadi ini kita tentukan 74, buat 74. Terus yang ini untuk lebarnya adalah 10. Kita buat 10 sesuai dengan job sheet. Terus kemudian untuk diameter yang kecil ini, untuk jaraknya ini adalah 9, karena ini biar posisinya pas di titik tengah atau separuh, berarti antara center ini dengan garis tepinya kita buat 4,5. Oke. Kemudian untuk jarak ini totalnya gini, ini adalah 9, posisinya di tengah. Terus untuk diameter besarnya ini, diameter besarnya sesuai yang ada di job sheet 38. Untuk diameter kecilnya 23. Terus untuk tinggi, ya, tinggi dari center atas sampai ke garis ke 10, ya, ini tingginya adalah 40. Tinggal nanti kita akan menyisakan, yaitu kontur yang tengah ini aja, ya,
kontur yang tengah ini aja, yang kanan sama kiri kita abaikan. Ya, artinya kita membuat garis lain, garis batu ini lain, bisa lebih, ya, bisa lebih, masalah seperti ini. Yang sebelah kiri juga sama, sebelah kanan juga sama, lurus, bisa lebih. Setelah itu kita gunakan trim untuk memotong objek yang tidak kita gunakan, ya, bagian atas, terus yang ini, sisanya ini kita potong, ini juga kita potong, yang bagian dalam ini juga kita potong, ya. Ini juga kita potong, hilangkan, ini nggak kepakai, ini juga nggak kepakai, ini juga nggak kepakai. Kita menyisakan yang bagian ini saja. Ya, setelah selesai semua sesuai dengan job sheet dan ukuran, kita finish scan. Ya, kita finish scan. Kemudian sesuai dengan yang ada di job sheet, untuk lebar yang di extrude adalah 52, kita tinggal klik extrude. Ya, kemudian kita masukkan, boleh arahnya kita balik seperti ini. Kemudian kita masukkan ukuran lebarnya adalah 52 seperti yang ada di job sheet. Ya, kemudian kita oke. Artinya langkah pertama kita itu sudah selesai. Ya, langkah pertama sudah selesai. Tinggal ke proses yaitu pembuatan yang tengah ini, pembuatan kontur yang tengah ini. Kalau di gambar berarti bagian ini yang nanti kita buat. Ya. Untuk ukurannya sesuai yang ada di gambar, berarti nanti kita gambar kontur ininya. Ya, kita buat gambar kontur ini. Yang tengah tidak usah kita buat. Ya, berarti kita butuh di posisi di tengah-tengah dari gambar ini atau job sheet ini. Langkah pertama adalah kita letakkan plane, ya, kita gunakan plane, gunakan offset from plane. Kemudian kita tempatkan di bagian depan, arahkan ke belakang. Kemudian kita masukkan ukuran yang tadi ukurannya adalah lebarnya 52, kita ambil separuhnya yaitu 26, ya, dengan ukuran 26 kita ambil pen atau kita kasih tanda pen 26 agar arahnya ke belakang. Kemudian kita oke. Ya, maka di tengah ini akan muncul work plane 1, di mana work plane 1 ini nanti kita buat sketnya di sini. Ya, sketnya adalah kita akan membuat gambar ini. Ya, kita akan membuat sket yang bagian luar ini. Ya, ada kemiringannya, ininya kita samakan dengan diameter 38. Ya, ini juga kita tutup dengan panjang 74. Ya. Langkah pertama kita ke work plane, kita buat sket di sini. Ya. Setelah kita buat sket di sini, kita buat lingkaran sama persis seperti kita membuat ukuran yang ada di sini, yaitu 23 dan 38. Kita gunakan circle, jangan lupa pakai center point. Kita ambil titik tengahnya di sini. Kita cari titik tengahnya di sini, titik tengah dari center ini. Ya, temu di sini. Ya, kita buat yang kecil dulu. Ya, karena yang kita butuhkan adalah yang luar. Kita bisa menggunakan yang luar yaitu dengan diameternya adalah 38. Diameternya adalah 38. Ya. Kemudian setelah itu kita membuat lain kita temukan dari ujung sini, yaitu ujung perpotongan ini. Kita coba ini ketemu dengan ujung sini. Ya. Kemudian di ujung yang paling luar, ya, yang panjangnya 74, kita cari titiknya, ya, kita ketemu 74. Kemudian kita letakkan di titik terakhir, yaitu di titik yang diameter 38 ini. Kita letakkan di sini.
letakkan di sini, kemudian kita kita putus di sini. Nah, kemudian bagian yang tidak kepakai kita trim. Kita coba trim, kita potong ini. Nah, pada saat tidak bisa kita coba kasih garis bantu lain di sini, ya, dari titik sini ke titik sini, ke titik yang kedua. Sini. Kemudian kita klik trim, ya. Mungkin belum ketemu di titiknya, coba kita cancel dulu, kita del dulu, kita ambil titik yang di sini, ya, titik yang ada di sini, kemudian kita paskan di titik yang ke ujung sini. Kita coba paskan di ujung sini, ya. Kemudian kita coba trim, lagi sampai terputus. Nah, kalau sudah terputus, yang kita gunakan hanya bagian luar ini aja sama garis ini, ya, sama garis ini. Artinya bagian ini kita hapus saja atau kita delete saja. Setelah itu kita finish cut, kita extrude, kita letakkan di simetris atau di tengah-tengah, kemudian kita masukkan lebarnya yaitu 9, ya, sesuai dengan ada di job sheet, ya, lebarnya 9, posisinya di tengah-tengah, kemudian kita ya. Selesai. Kemudian workplane-nya kita hidden atau kita nonaktifkan visibility-nya. Nah, setelah itu di bagian lain yang belum kita buat adalah bagian ini, membuat lubang dengan diameter 5, jumlahnya adalah 4, dengan dalamnya adalah 10, ya. Kemudian kita buat di sini, kita letakkan di salah satu plate yang paling atas, kita taruh di sini. Kita boleh mengatur posisinya menyesuaikan dengan job sheet biar nanti nggak terlalu bingung. Kita bisa menggunakan circle, kita juga bisa menggunakan point untuk membuat satu hole lubang. Kita coba untuk membuat point, kita klik point, kita ambil titik sembarang, boleh di sebelah kanan bawah atau atas, kita letakkan di sini sembarang. Ya, kemudian kita tentukan dimensinya, ya, kita tentukan dimensinya. Di dimensinya ini kalau sesuai dengan job sheet ukurannya adalah X-nya 10, Y-nya 10. Kita letakkan di sini. Kita cari titiknya, titik yang kita buat tadi. Ya, kita atur posisinya 10. Yang titik pertama sama yang vertikalnya juga 10. Kita sesuaikan dengan ukuran. Kalau sudah, jangan lupa kita finish scan, ya. Kita coba untuk putar objeknya, kita tentukan atau kita pastikan titik mana yang sudah kita buat tadi sebagai referensi kita. Setelah itu, langkah berikutnya adalah kita gunakan hole, ya, kita klik hole, kemudian pilih yang simple hole, jangan yang tapered hole. Kalau tapered hole nanti lubangnya disertai dengan ulir, tapi kalau simple hole maka lubangnya benar-benar lubang yang lurus, ya, tidak ada ulirnya. Kita bisa menggunakan jaraknya 10 atau kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di sini, ya. Di sini adalah through all atau kita tembuskan ke bawah, ya. Bisa menggunakan distance, kita isi 10, bisa menggunakan through all, kita gunakan through all aja, kemudian kita kita cek, kita pastikan bahwa lubang tersebut adalah sudah bolong ini. Kalau sudah, kita ke home lagi, kita ke posisinya simetriknya kita putar lagi. Nah, setelah itu kita akan membuat 4 lubang sekaligus, ya.
tidak usah membuat lagi, tapi dari lubang yang sudah ada kita bisa menggunakan fasilitas array. Ya, namanya di sini adalah rectangle pattern. Atau bisa ataupun array, kita menggunakan rectangle pattern. Langkah pertama adalah kita harus tahu dulu jarak dari masing-masing lubang. Seperti ini. Kalau istilahnya adalah X-nya, di sini adalah kalau totalnya 74, berarti untuk jarak dari center ke center, karena center ke pinggir 10, center ke pinggir kiri juga 10, maka kita tinggal mengurangi 17 dikurangi 20, ya, berarti 54 untuk panjangnya, untuk lebarnya sama 52 dikurangi 20, yaitu 32. Kita masukkan di sini. Kita gunakan rectangle pattern. Langkah pertama klik fitur, kemudian klik pada langkah pertama adalah kita gunakan rectangle pattern. Saya lagi, kemudian kita arahkan di sini di fitur lubang yang akan kita perbanyak. Kemudian kita klik direction, ya, direction satunya kita klik, kita arahkan direction satu, apakah ini di sumbu setnya atau sumbu X-nya, kita letakkan di sini, misalnya diarahkan di sini sumbu X-nya dulu, ya. Kita harus menentukan untuk jumlah lubangnya 2, sudah benar. Untuk jaraknya sesuai dengan yang kita hitung tadi, untuk jaraknya adalah 74 dikurangi 20 berarti 54. Kita masukkan di sini adalah 54. Kemudian direction 2 kita letakkan di sini, arahkan di sini di direction 2, garis direction 2, ya, sesuai dengan sumbunya di sini. Kita pada saat panahnya terbalik, kita bisa flip atau merubah arahnya menjadi ke kanan, karena nanti lubangnya adalah berjajar ke kanan sejumlah 2 lubang. Jaraknya berapa? Kita melihat dari ukurannya ada, yaitu 52 dikurangi 20, yaitu 32. Kita masukkan di sini adalah 32. Setelah kita masukkan semua ukuran dan dimensi, nah, kita klik OK. Terus kita coba cek apakah semua lubang sudah berlubang atau semua titik sudah berlubang dengan menggunakan tool tadi. Sudah. Jadi untuk lubangnya sudah kita buat dan jumlahnya juga sudah sesuai, ya. Kemudian kita bisa merubah material, bisa menggunakan ini di generate ini. Kita bisa menggunakan misalnya iron cast. Kita menggunakan iron cast. Kemudian di material ini kita bisa menggunakan mungkin sesuai dengan bahannya, kita menggunakan steel, ya, maka hasilnya seperti ini, atau mungkin menggunakan stainless steel. Kita tentukan di sini, kita bisa merubahnya di sini, ya. Misalnya kita menggunakan steel atau stainless steel, yang mungkin yang sesuai yang kita gunakan, kita bisa menggunakan posisinya sesuai ini, ya. Kalau sudah, nanti kita save, ya. Berikut seperti itu tutorial cara membuat perpaduan antara extrude, kemudian pengeditan. Ada satu yang belum kita lakukan, masih ada ketinggalan, yaitu ada proses di sini, yaitu ada sampler di sini. Ada sampler dengan samplernya 1x45. Yang di sampler adalah pinggir-pinggirnya ini biar nanti nggak tajam pada saat kita pegang. Kita gunakan sampler, klik sampler, kemudian kita tentukan distance-nya 1. Setelah itu kita arahkan di sini 1, 2, 3, 4 di masing-masing ujung. Kemudian kita putar lagi untuk yang ujung sebelahnya. Setelah itu kita play, kita close. Kita cek apakah semua sudah kita sampler. Oke, sudah. Oke, kalau sudah berarti finish. Seperti itu tutorial cara membuat Jobjet 2 dengan menggunakan editing extrude, kemudian menggunakan hole, point, kemudian sampler,
Kemudian di work display-nya kita menggunakan rectangle quadrat. Terima kasih.